Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan dari apa yang sempat saya bahas di video saya sebelumnya mengenai kemarin saya mencoba membahas kemarin kan membahas soal SPR antrian apa SPR antrian peta FPV ini ya, yang Moxon 915. Kemudian saya akan mencoba melanjutkan untuk membahas mengenai eh, pelaradiasi, pelaradiasi antena. Karena ini saya bahas kenapa kadang-kadang eh, ada teman yang kadang memasang antena secara horizontal seperti ini, terus ada juga teman yang memasang antena secara vertikal. Di sini saya akan coba apa ya berbagi sedikit pengetahuan saya dengan apa yang sudah saya simulasikan di software saya. Ini ada software namanya apa? Namanya Fornek 2. Ini software yang digunakan eh, amatir radio ataupun para apa teknisi radio, RF engineer di seluruh dunia digunakan untuk membuat antena, menganalisa antena, desain antena dan lain-lain ya, di sini. Oke, dari eh, program ini saya sudah membuat pemodelan ya, pemodelan untuk sebuah antena Moxon yang bekerja pada frekuensi 915 ini ya. Ini yang bekerja di frekuensi 915 ini dengan panjang dan ukuran tertentu ya, panjang dan ukuran tertentu yang ada di penentuan panjang 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 apa ukuran ada di online kalkulatornya aja. Kalau teman-teman berminat pengen membuat antena motion sih bisa, banyak kalkulatornya di online, nanti coba saya kasih linknya ya untuk membuat. Oke, kembali lagi ke program ini eh, dari yang saya tampilkan seperti ini adalah eh, posisi antena motion ketika kita pasang secara vertikal seperti ini, kita pasang secara vertikal seperti ini. Oke, kita kembali ke programnya. Kita pengen melihat bagaimana sih pola radiasi eh, sinyal radio ya ketika kita memasang antena ini pada posisi vertikal seperti ini. Oke, kita bisa langsung aja. Saya akan langsung eksekusi dari program ini dan antena modeling yang sudah saya bikin. Nah ini gain test. Coba saya generate ya. Ya, seperti ini ya. Ini di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah tampilan ya antena Moxon. Antena Moxon ini antena direksional, jadi bukan omnidireksional. Ya. Hanya antena direksional, artinya antena direksional. Dia hanya menyebarkan sinyal RF ya di area tertentu saja. Di area tertentu saja. Jadi kenapa dibilang antena direksional? Kalau antena omnidireksional seperti ini sinyal gelombang radionya disebarkan di semua arah. Ya, seperti ini. Ya. Cuma antena omnidireksional biasanya gainnya lebih rendah. Kalau antena direksional gainnya lebih tinggi seperti ini. Ini adalah eh, tampilan tampilan dari sinyal. Ya. Dari sinyal kita melihat kita melihat dari sisi sini atau dari sini. Ya. Kita melihatnya dari sisi sini atau sini. Ya. Dari sisi samping kita lihat dari sisi samping. Kita lihat dari sisi samping seperti ini. Kita dari sisi samping seperti ini. Ini tampilannya sinyal seperti ini, secara dua dimensi. Ya. Oke, kalau kita pengen tahu ini kan ini kan kalau dilihat dari apa grafik ini ya, di grafik ini eh, jadi sinyal dari kiri dan kanan itu akan terlihat seperti ini ya, seperti berapa berapa sinyal yang satu, dua, tiga, empat ya, satu, dua, tiga, empat, nah, empatnya ke atas gitu. Nah ini secara vertikal seperti ini. Ya.
Kemudian kita pengen tahu beam width ya. Beam width itu area bermain kita, area serangnya itu berapa derajat sih sebetulnya. Ini juga menunjukkan derajat juga, tapi derajat vertikal ya. Derajat vertikalnya seperti ini. Nah, kita pengen tahu kiri kanannya berapa ya di area bermain kita lah istilahnya. Seperti itu kita coba pengen nah, ini kalau nah, ini pandangan sinyal ketika kita melihat dari atas seperti ini. Jadi kiri kanan kita itu ini area kerja sinyal kita itu berapa derajat di sini. Jadi bisa ketahuan di sini berapa dB-nya juga ketahuan. Ini posisi antena kita di sini. Nah, di posisi antena kita seperti ini kita masih dapat sinyal sebetulnya di sini. Masih dapat sinyal. Ini masih dapat sinyal. Ya. Cuma kecil. Sekitar berapa dB ini? Minus 2 sekitar 6,79 dB. Masih cukup bagus ya. Nah, di sini 9, di sini 10, di sini di depan 12 dB. Bisa 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 ketahuan di sini ya. Ini area permainannya cukup lebar, cuma terjauh ya, terjauhnya di depan kita karena jangkauan sinyal terjauh ada di depan kita karena dia memberikan angka terbesar yaitu sebesar 12 dB di sini. Terjauhnya seperti itu. Di depan sini area paling kuat lah di area-area di area-area sini. Ya, ini area paling kuat sinyalnya. Seperti itu. Kemudian ini kita juga bisa melihat tampilan dari software desain antena ini secara 3D, polarisasinya seperti apa. Jadi biar mempermudah gambaran kita, bentuk sinyalnya itu kira-kira seperti apa sih. Ini saya bisa tampilkan di sini 3D viewer. Nah, seperti ini ya. Ini antenanya yang terpasang eh, antenanya yang terpasang secara vertikal di sini ya. Secara vertikal seperti ini. Ya, ini posisi tanah yang hijau ini tanah ya. Tanahnya dan kemudian kita ingin mencoba melihat tampilan patternnya seperti apa. Patternnya. Nah, seperti ini. Oke, ini gambaran 3D-nya ya. Kalau kita tadi gambaran 2D, ini gambaran 3D-nya seperti ini. Jadi eh, apa eh, warna warna ungu ini, di yang warna ungu ini sinyalnya paling bagus di depan kita. Nah, ini di atas malah sinyalnya kecil sekitar 4 dB, tapi depan ini paling ya, di sini seperti ini. Ini adalah sekitar dapat 12 dB, tegak lurus posisi antenanya seperti ini. Oke, ini sedikit tampilan untuk antena Moxon ya dengan posisi pemasangan secara vertikal. Posisi pemasangan secara vertikal seperti ini. Ini pola radiusnya akan terbentuk seperti ini ya. Jadi kalau apa terbang-terbang pendek dengan ini dengan kondisi line offset ya, line offset terbang-terbang pendek jarak jauh di lapangan bola atau di bandara udara yang 1 sampai 2 kilometer mungkin ini kondisi seperti ini sih masih cukup kuat sinyalnya ya. Jadi untuk ya dari bentuk sinyal seperti ini ya untuk radiasi pattern seperti ini sebetulnya teman-teman juga nanti bisa mengestimasi sebetulnya eh, apa mana nih switch chart pattern. Nah sebetulnya eh, apa sebetulnya area-area aman mana saja sih yang memungkinkan bagi saya untuk terbang. Ya. Jadi misalnya ini 1 kilometer ya. Di ketinggian berapa saya harus terbang untuk aman? Ya. Ini bisa dihitung dengan rumus Pitagoras ya. Tarik dari sini ke sini sekitar 1 kilometer. Sudutnya berapa? Nanti ada rumus sin cosnya. Bisa ketahuan di ketinggian berapa sih dengan syarat di sini tidak ada penghalang ya gedung atau apapun juga. Nah, itu kadang-kadang ini sangat ideal, tapi ya.
Terus kalau kita terbang lebih tinggi lagi, misalnya satu kilometer di sini, ini berapa derajat, ini ketinggian berapa sih maksimum yang kita estimasikan untuk kita mendapatkan sinyal sinyal yang paling bagus ya. Di sini bisa diperhatikan ini area-area yang blank sinyalnya sedikit, sedikit cuma berapa dB ini, cuma sekitar -6,86 dB. Jadi kecil sekali di sini ya di area-area yang kopong-kopong ini. Ya. Ini kecil sekali di sini. Nah ini apa pelaradiasinya antena Moxon ya. Oke, seperti itu ya. Ini secara tampilan secara ketika kita bermain menggunakan antena Moxon dengan dengan pemasangan antena secara vertikal. Ya, kan. Oke, saya akan coba memberikan simulasi. Oh ya, sebelum kembali ke yang horizontal ya, ini perlu diketahui juga. Ini kan kita memasang antena secara vertikal. Ya. Jadi pada drone, misalnya ini antena antena drone kita atau antena pesawat terbang kita, ini juga harus dipasang secara eh, vertikal juga. Jadi ini gunanya apa? Untuk menyamakan pola radiasinya sama, ya. Jadi antena yang ada di yang di drone atau di pesawat terbang kita kan biasanya antena-antena T kayak gini, antena dipol seperti ini. Jadi pemasangannya juga harus vertikal juga, vertikal juga. Karena kalau dia dipasang secara horizontal, ya kalau terbang pendek sih ngasih nggak masalah, tapi begitu terbang jarak jauh, udah ini akan hilang sinyalnya. Jadi loss ataupun clash di situ. Ini kadang-kadang yang mungkin tidak pernah diperhatiin sama teman-teman ya tentang pemasangan antenanya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada sedikit interrupt. Nah, tadi kita mencoba menunjukkan pola radiasi ketika dipasang secara vertikal. Ya. Sekarang kita mencoba menunjukkan pola radiasi sinyal antena Moxon ya ketika kita memasangnya secara horizontal seperti ini ya. Oke, langsung saja ini saya sudah ya bisa dicek di sini ya. Ini antenanya sudah dipasang secara horizontal. Antenanya sudah dipasang secara horizontal dan kita pengen mengetahui radiasinya seperti apa. Ya, kita running ulang lagi di sini. Iya, seperti ini ya. Ya, di sini sudah kelihatan ini tampilannya. Nah, ya ini kembali. Ini tampilan sinyal dari ketika dipasang seperti ini dari kiri kanan dan kiri kita ya. Jadi di sini kelihatan ada perbedaan dengan yang vertikal tadi. Ini banyak sinyal yang agak sedikit rapat ya. Di sini kita bisa dapat sinyal sekitar 11 dB juga ya. Terus paling kecil di angka 4 dB seperti ini. Ya, di 2 dB dan di atas seperti ini dapat seperti ini ya. Ini posisi-posisinya jadi pada sudut yang rendah di sini. Pada sudut rendah di sini dia dapat sekitar 11 dB, terus agak naik lagi dia dapat sekitar 11,27, terus ketika agak naik lagi dia sekitar angka 20 derajat dia di angka 4 dB. Nah, ini naik turun ininya radiasinya. Seperti ini tampilan dari sinyal daripada pattern ya, pola radiasi dari kiri ataupun kanan antena kita seperti ini ya. Kemudian kita pengen mengetahui area bermain kita seberapa derajat sih beam width-nya. Nah, ini beam width-nya. Ini untuk pola radiasi yang horizontal ya, ternyata beam width-nya ya, beam width area bermain kita itu sekitar 90 derajat saja ya, beda dengan tadi ya sekitar 9 ini 45 ini 45 90 derajat ya 95.
atau mungkin aman di ini 60 120. Beda dengan tadi ya. Di 90 derajat dia masih bisa dapat 10 dB. Nah, untuk dB terkecil aja lah. Di 60 derajat ya, di 60 derajat sorry. Di 60 derajat ya, ini dB yang masih gede masih dapat angka di 60 derajat. Tapi makin makin membesar area kita ini kalau dilihat dari atas dari kiri kanan kita secara horizontal makin mengecil di sini ya, makin mengecil di sini. Kelihatan ini di depan tetap masih 11,4 dB. Oke, ini gambaran dua dimensi dua dimensinya ya. Ini gambaran dua dimensi ini horizontal, beam width-nya garis merah ini, terus garis biru ini secara kiri kanan kita, ya, kiri kanan kita. Ya, dari pandangan dari dipandang dari kiri dan kanan kita. Lalu kalau yang merah ini dipandang dari atas, seperti itu. Terus kita coba tampilan 3D-nya. Tampilan 3D daripada pembentukan pola radiasi antena ini kita bisa cek lagi di sini. Ya, di sini kelihatan bahwa kita memasang antena Moxon itu secara horizontal pada remote kita. Ya, nah sini kelihatan hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang vertikal tadi. Ya. Cuma beam width-nya ya, beam width-nya kecil di sini kelihatan banget area ungunya itu lebih sedikit daripada yang vertikal tadi. Ya, cuma G-nya dia lebih lebih banyak. Ini ada trade off-nya juga di sini. Jadi monggo silakan teman-teman pilih di sini ya. Kalau silakan dipilih di sini. Dan ini untuk posisi pemasangan antena receiver. Ya. Ini ya karena ini dipasang secara horizontal, secara horizontal, makanya antena receiver kita juga harus secara horizontal. Ya. Cuma dengan seperti ini pada sisi receiver ya, kalau antena pada sisi receiver dia itu hanya menerima sinyal paling kuat di depan ataupun di belakang aja, ya, depan atau belakang saja. Sementara kalau vertikal dia di semua arah menerima sinyal yang sama kuatnya, gitu. Ini trade off-nya. Ketika posisi seperti ini, ya, drone mau belok kemanapun juga, ini drone-nya mau belok kemanapun, muter kemanapun juga, di area sinyal terkuat, dia masih menerima sinyal yang paling kuat. Tapi kalau dengan seperti ini, misalnya drone-nya berbelok seperti ini, ya nanti sinyalnya jadi separuh, seperti ini, ataupun pas seperti ini, ya, sama-sama horizontal seperti ini posisinya. Nah ini habis sinyalnya biasanya di sini. Makanya kadang-kadang teman-teman itu yang menggunakan dual antena di sistem Deposity memasang antenanya secara 45 derajat pada lengan-lengan drone-nya. Nah ini tujuannya apa? Dia mengoptimalkan sinyal yang dia dapat dari eh, pancaran remote controlnya. Cuma optimal aja. Jadi dimanapun posisinya dia selalu dapat 50% aman ya dengan posisi horizontal. Tapi kalau seperti ini ya hanya pas posisi ada pada depan aja, begitu dia berbelok drone-nya, dia akan lama-lama berkurang. Ya, seperti ini, jalan bisa jadi jatuh karena pada titik ini ya untuk alat fisik antena T itu sinyalnya eh, kecil sekali yang diterima di sini atau mungkin nol katakan nol kecil sekali. Ya, jadi ini trade off-nya seperti itu. Trade off-nya seperti itu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahan cara memasang antena dan pengaruhnya seperti apa bisa kita ketahui bersama di sini. Demikian teman-teman sedikit penjelasan dari apa yang saya tahu. Eh, Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan bisa di komen pada video saya ini. Jika masih ada yang kurang, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana. Saya cuma sedikit berbagi pengetahuan, mohon dikoreksi jika saya masih ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.